Halo, selamat sore saudara semua. Perkenalkan, beta pun nama Didimus Magruti. Beta perwakilan dari Sekolah Tinggi Pendidikan Agama Katolik Santo Yohanes Penginjil Ambon. Beta sekarang ada di semester 4. Di sini beta mau bagi sedikit beta pengetahuan terkait materi mata kuliah dari perencanaan pembelajaran PAK. Dan beta akan bagikan dalam dua subtema yang besar, yakni yang pertama pembelajaran sebagai suatu sistem dan pembelajaran sebagai suatu proses. Pembahasan yang pertama saudara, yang pertama itu pembelajaran sebagai suatu sistem. Kata sistem sendiri berasal dari bahasa Latin yakni sistema dan juga dari bahasa Yunani sustema yang mengandung arti suatu kesatuan atau komponen-komponen yang saling berinteraksi, saudara. Di sini ada 4 komponen utama dalam suatu sistem, yakni yang pertama itu input, yang kedua itu proses, yang ketiga output, dan ada juga outcome. Saudara tahu dalam input itu dalamnya ada raw input yakni siswa itu sendiri, instrumental input guru dan kurikulum, environmental input yakni budaya dan lingkungan sekolah, dan dalam proses itu ada olah pikiran yang ketemu semua tahu dengan pengelolaan intelektual, olah rasa yang ketemu juga tahu dengan pengelolaan afektif kepribadian, dan juga ada olahraga yang ketemu tahu dengan pengolahan psikomotor. Ada juga olah hati saudara yang ketemu tahu dengan spiritual dalam diri. Di sini juga ada output. Output sendiri merupakan hasil dari proses yang menghasilkan kecerdasan intelektual, kecerdasan afektif, dan kecerdasan psikomotor. Yang terakhir itu ada outcome. Saudara tahu biasa akan terjadi di dalam masyarakat. Dan ini akan menjadi feedback untuk input itu sendiri, saudara. Secara spesifik, saudara, ada 3 hal yang wajib dalam pembelajaran, dalam proses perencanaan pembelajaran. Yakni yang pertama itu tujuan. Tujuan ini menjadi arah dan tujuan ini menjadi paduan dalam pembelajaran. Yang kedua itu langkah-langkah apa yang dicapai setelah ketong bikin tujuan, ketong untuk mencapai tujuannya, langkah-langkah apa yang perlu kita capai dalam penyajian materi, penerapan materi, pengajaran materi, dan pengelolaan kelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu evaluasi. Setelah kita melalui suatu proses itu kita perlu evaluasi pembelajaran. Dan yang berikut beta mau jelaskan itu perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan pembelajaran sendiri itu merupakan suatu rangkaian atau kegiatan guru yang membelajarkan peserta didik dan yang meliputi tahapan perencanaan pembelajaran, yakni tahapan pelaksanaan, tahapan penilaian hasil pembelajaran, dan tahapan evaluasi. Yang pertama kita di sini mau bahas itu tahap perencanaan pembelajaran. Supaya kita tahu sebelum memulai sesuatu kita harus rencanakan akan dulu, seperti dalam belajar lain. Dalam tahap perencanaan pembelajaran ini merupakan salah satu fungsi manajemen yang membantu untuk menentukan tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan modul, ada perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan selain itu perencanaan pembelajaran itu menjadi arah dan paduan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah ketong merencanakan sesuatu, ketong harus melaksanakan makanya ketong harus ada pada tahap kedua sekarang itu pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, langkah awal, inti, dan penutup. Pada langkah awal kita sebagai guru dalam kelas itu harus memotivasi siswa maupun mahasiswa berusaha untuk menarik perhatian supaya siswa senang. Adapun salam pembuka. Selain itu adapun apresiasi yang dimana guru membentuk siswa untuk memahami kondisi dan mengantar siswa untuk memahami apa yang hendak dipelajari. Biasanya dimulai dengan cerita ilustrasi. Adapun
Prestes berupa ajaran yang tidak mengulang dan tidak membosankan. Selain itu, ada juga review. Review itu biasanya ketong sebagai guru atau tenaga pendidik itu ketong menanyakan kembali kepada siswa terkait materi pertemuan lalu. Apakah do masih ingat keseng? Itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk dalam kegiatan inti. Kegiatan inti, setelah kita mempersiapkan siswa menarik perhatian, dalam kegiatan inti ada penyajian materi dan ada yang terjadi adalah penerapan model pembelajaran dan penggunaan media pengelolaan kelas. Dalam pembelajaran kita menggunakan media, alat-alat apa yang kita gunakan. Dan yang terakhir, kegiatan yang terakhir adalah penutup. Dalam kegiatan penutup, kita sebagai guru atau tenaga pendidik itu membantu membuat rangkuman atau post-test atau penugasan kepada siswa. Dan juga ada doa serta lagu penutup. Dan yang paling terakhir dari semua kegiatan itu adalah tahap evaluasi. Tujuan dari tahap evaluasi adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran. Setelah kita merencanakan sesuatu, kita melodiakan dalam proses, kemudian kita mengevaluasi agar kita tahu sejauh ini kita punya tujuan yang kita hendak capai itu akan jadi seng. Kalau sing jadi, sudah kita harus evaluasikan lagi supaya kedepannya lebih baik. Itu hanya dari beta terkait sistem pembelajaran dan proses pembelajaran. Oke, Bapak Saudara sekalian, beta di sini mau review kembali ruang lingkup dalam pendidikan agama Katolik. Ada 4 ruang lingkup dalam pendidikan agama Katolik. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, gereja. Dan yang keempat adalah masyarakat. Yang pertama, kita bahas dulu tentang peserta didik. Peserta didik sendiri merupakan suatu pahaman diri sebagai pria dan wanita yang memiliki kemampuan dan juga keterbatasan. Mereka juga memiliki kelebihan maupun kekurangan dalam berelasi dengan sesama serta lingkungan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, Yesus Kristus. Yesus Kristus merupakan pemahaman bagaimana meneladani pribadi Yesus yang mewartakan Allah Bapa dan kerajaan Allah seperti yang terungkap dalam kitab suci yang kita tahu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ruang lingkup yang berikut adalah gereja. Gereja merupakan suatu makna tentang bagaimana wujudkan kehidupan menjelajah dalam realitas hidup sehari-hari. Dan ruang lingkup yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat ini merupakan suatu hidup yang bersamaan dalam masyarakat yang lain, antara individu satu dengan individu yang lain. Saudara sekalian, setelah ketong review kembali tentang ketong ruang lingkup pendidikan agama Katolik, di sini kita cuma menambahkan saja pengertian perencanaan pembelajaran menurut 2 artikel yang beta supili. Yang pertama itu artikel 61 dan artikel 62. Artikel 61 perencanaan pembelajaran itu merupakan suatu pembelajaran yang tidak begitu saja ada dan terjadi. Untuk itu, dalam perencanaan pembelajaran, guru sebagai tenaga pendidik harus memastikan sistem pembelajaran. Dan dalam perencanaan pembelajaran itu perlu adanya kesiapan agar proses pembelajaran tersebut bisa terjadi secara efisien dan efektif. Berikut artikel 52 terkait perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan suatu tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bagaimana implikasinya dalam perencanaan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Terdapat 2 poin penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pengajaran oleh setiap tenaga pendidik atau guru. Persiapan pertama dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yakni kegiatan mengenal kondisi dan mencintai peserta didik, memahami karakteristik peserta didik, memahami gaya belajar dan kemampuan peserta didik, serta bagaimana kita mengetahui kompetensi sebagaimana tenaga pendidik profesional. Dan yang kedua, Bapak Saudara, kegiatan dalam perencanaan pembelajaran meliputi